kenapa kita bisa langsung percaya kepada sesama manusia yang belum pernah kita kenal? Assalamualaikum. Tiada kata seindah doa, dan saya doakan siapapun yang sedang menonton video ini semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pernah kita menuju ke tempat yang asing yang belum pernah kita singgahi sebelumnya, atau kita melewati jalan yang belum pernah kita lewati sebelumnya, lalu kita bertemu dengan seseorang yang asing juga, belum pernah kita temui sebelumnya, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bukan siapapun yang kenal dengan kita, betul-betul baru pertama ketemu, lalu kita bertanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, menuju ke sini mana ya? Atau misalnya, benar nggak ini arah ke sini? Kemudian orang yang kita tanya, yang belum kita kenal, belum pernah kita temui sebelumnya, itu memberikan arah kepada kita. Kemudian kita yang belum pernah mengenalnya, tidak tahu karakternya, bahkan setelah itu mungkin tidak pernah akan kita temui lagi, langsung saja percaya dan mengikuti arah yang dia berikan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa langsung percaya kepada sesama manusia yang belum pernah kita kenal, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bahkan sebelumnya belum pernah kita temui, tapi kita langsung yakin, percaya, dan mengikuti petunjuk yang ia berikan. Ternyata modalnya hanya satu, yaitu keyakinan dan kepercayaan pada diri kita bahwa tidak mungkin dia berbohong. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana kita yang setiap hari meminta petunjuk kepada Tuhan kita, Allah, bisa seyakin itu, bisa sangat percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin bohong. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mudah percaya terhadap sesama manusia, tetapi sering ragu, sering tidak yakin terhadap Tuhan kita sendiri. Setiap hari kita melaksanakan sholat dan kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian Allah melalui kitab sucinya Al-Quran, melalui nabinya Nabi Muhammad SAW, melalui lisan-lisan orang yang salih, melalui banyak hal yang sampai kepada kita, memberikan petunjuknya, mengabulkan doa kita untuk diberi petunjuk, memberikan petunjuknya kepada kita tentang kebenaran, tentang jalan yang lurus. Tetapi kadang-kadang yang memintanya justru ragu untuk melaksanakan petunjuk itu. Setiap ada ayat-ayat Al-Quran yang menurut kita tidak pas dengan logika kita, dengan pikiran kita, maka kita buru-buru mencari berbagai alasan untuk tidak melaksanakannya. Demikian juga ketika kita mendengar hadis, mendengar nasihat-nasihat kebaikan, bahkan kadang-kadang tersinggung sama yang menyampaikan dan seterusnya, padahal itu adalah salah satu bentuk terkabulnya doa kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada permohonan agar kita diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kita sering mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, meminta diberi petunjuk jalan yang lurus, kemudian kita misalnya seorang perempuan, jalan yang lurus misalnya salah satunya harus menutup aurat sesuai dengan perintah Al-Quran, maka sebaiknya memang tidak menolak petunjuk itu, apalagi tidak mengikuti petunjuk yang Allah berikan lewat Al-Quran, kemudian kita malah dengan santainya mengikuti petunjuk sesama manusia, karena sesama manusia itu kadang-kadang seolah-olah memberi petunjuk, tetapi sebenarnya mohon maaf kadang-kadang menyesatkan juga misalnya untuk soal jilbab gitu, ada yang bilang perlu kok jilbab secara fisik gitu, nggak perlu kok menutup aurat, menutup rambut, menutup kepala gitu, yang penting hati kita yang dijilbabin gitu kan, sering ada yang bilang yang penting hati kita dijilbabin. Nah itu padahal tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Hati justru malah diperintahkan untuk dibuka gitu, bukan ditutup gitu, dibuka untuk menerima kebenaran. Jadi kita justru kadang-kadang lebih mengikuti petunjuk yang
orang lain berikan, tetapi kita mengabaikan petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Demikian juga dengan orang-orang yang punya usaha misalnya. Allah selalu memanggil hambanya, ya, menemui hambanya di sepertiga malam. Memintalah kepadaku, apapun yang engkau minta pasti aku kabulkan. Jika engkau minta ampun, aku ampuni. Jika engkau punya hajat apapun, pasti aku kabulkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak yakin dengan petunjuk itu. Kita memilih untuk meminta petunjuk kepada sesama manusia, dukun, orang pintar, dan sebagainya. Padahal jelas-jelas di dalam agama kita dilarang untuk meminta tolong kepada dukun dan sebagainya. Jadi seringkali kita meminta petunjuk, tetapi ketika diberi petunjuk kita justru menolak petunjuk itu. Petunjuk jalan yang lurus salah satunya misalnya kita diciptakan untuk beribadah, tetapi ketika kita diberi petunjuk untuk beribadah kita malah malas-malasan beribadah. Kalau tidak meninggalkan, ya menunda-nunda waktunya. Kita diberi petunjuk bahwa untuk menjadi orang yang berkecukupan agar lancar rezeki kita, maka kita harus memperbanyak sedekah, kita harus menunaikan zakat. Tetapi kadang-kadang kita ragu-ragu, apa benar ya zakat kan mengeluarkan harta kita, sedekah juga sama, infak atau menyantuni anak yatim, kita mengeluarkan harta, masa iya sih itu akan membuat kita berkecukupan? Padahal petunjuk di dalam Al-Quran mengatakan siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah pasti akan dikembalikan, akan dibalas dengan rizki yang berlipat ganda. Jadi kalau kita yakin, modalnya yakin, percaya, maka pasti kita akan selalu menyambut petunjuk dari Allah, tidak punya banyak alasan untuk menolak petunjuk itu. Nah, untungnya bedanya Allah Tuhan kita dengan manusia, jika kita meminta petunjuk jalan atau arah kepada sesama manusia, kemudian orang itu memberikan arah menuju tempat yang kita tanyakan dan kita malah memilih jalan lain, misalnya oh yang benar ke sini mas jalannya gitu, kemudian kita enggak, aku lewat sini aja gitu, sudah nanya tetapi tidak kita ikuti, umumnya orang itu akan marah, ih gimana sih udah nanya nggak mau dikasih tahu gitu ya. Tetapi Allah tidak. Berkali-kali kita meminta petunjuk, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, kemudian Allah memberi petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis, melalui lisan orang-orang yang soleh, kemudian kita menolaknya, tidak melaksanakannya. Tetapi ketika kita mau bertobat, kembali kepada Allah, meminta ampun, maka Allah akan kembali merangkul kita, Allah akan memeluk kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Yang penting kita tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatan yang sudah lalu, kemudian menggantinya dengan amal-amal yang baik. Istighfar setiap saat ya, karena Nabi yang maksum saja mengucapkan istighfar sehari minimal 70 bahkan sampai 100 kali. Nah apalagi kita yang kotor dan penuh dosa serta kesalahan, harus perbanyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mudah menerima petunjuk ketika setiap saat kita sudah memintanya. Jadi jangan meminta tetapi ketika dikasih kita justru menolaknya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.